adik-adik semuanya, pengalaman dulu kami di daya hanya mutua. Hek, kan lagi awak kata ino, kamu menyenang pajobu payah magun nilai, magun dapumu. Selain magun payah minta kaya gerau. Maka jangan heran kami kadang hanya menumpai ikut bakar rata lampu hokop yang minta kaya. Kami cari kayu bakar untuk masak. Tekok hokop, ladung pedas sekali kerai pohon hokop. Mencari kayu untuk bakar, kayu bakar untuk memasak nasi untuk semuanya. Lain lagi saat masak nasi itu ada yang nasinya terbang dari dandang, ipa buat ke wajah, ada muka, tinggal muka dan sebagainya. Itu kami dulu rasakan itu, luar biasa. Ada pengalaman pahit dulu. Kami cari kayu sampai Lumpur. Kebetulan bulan 12 lagi banjir, maka banyak sekali hanyut kayu dari hutan. Kami dapatkanlah kayu yang luar biasa besar, panjang dari sini-sini, kapaikan. Kita gulingkan itu kayu ke sungai, kita hanyutkan di pantai Mul Aiman. Hanyutkan saya dengan kawan-kawan berapa orang, hanyutkan itu kayu. Air sedang banjir, penuh sungai. Ada pedutrang, tahu pedutrang? Pedestrian. Jadi ada air berputar-putar alias pusing. Saya di atas kayu itu akhirnya terpusing ke bawah pedutrang pedestrian, hampir meninggal dunia. Adalah minum air sekitar 2 menit di bawah pedutrang itu, bangun, terangkat ke atas. Saya sudah kenyang minum air lumpur. Alhamdulillah masih hidup banyak. Hampir meninggal dunia. Saya ingat pasti ingat kasus itu, sedih sekali. Demi adik-adik, karena kami saat itu sudah agak besar lah. Itu demi adik-adik anak yatim, karena kami anak yatim. Demi adik-adik, kayu ini kami bawa ke pantai Umul Aiman. Lalu kami belah, kami jemur. Cukuplah kayu itu mungkin 1 bulan untuk kelompok. Karena kami bikin kelompok. Yang kelompok kami ada 5 orang tukang masak. Tugasnya hari Selasa kalau saya tidak salah. Yang kelompok lain ayah tangsir, hari Rabu saya lupa, nggak ingat lagi. Jadi masing-masing kayu jaga sendiri. Sehingga ada orang yang nggak ada kayu, bintih dapur dia. Karena tanggung jawab terhadap supaya adik-adik bisa makan nasi. Ayah hendak tukang cari nasi, orang cari beras. Ada pengalaman pahit, wahai anak-anak yatim. Masih banyak anak yatim di kita kan? Masih banyak Ustaz? Masih. Suatu ketika dia pegah bedih. Kata Walid sebelum salat asar, Junedi, nyawali, sembahyang asar, tajak Rayano, gimana? Salat asar, selesai salat asar, saat itu masih mobil Chevrolet merah. Saya sudah siap tunggu Walid. Langsung naik mobil berangkat. Apa yang boleh bicarakan dalam mobil anak mutua? Nyobrih kabeh 3 benah hana brih. Besok pagi tidak ada beras untuk anak yatim. Tidak ada beras. Juga sama bunda tidak ada uang lagi. Baru terkejut saya hampir sedih, hampir menangis saat itu di samping Walid. Sampai di simpang Matang. Itu berhenti, mungkin ustaz-ustaz gure-gure luar kalau ada yang tidak banyak tahu kasus ini. Wallahi demi Allah saya ceritakan ini. Sampai di simpang Matang, mau sampai sekira berapa meter dari simpang, Walid berhenti. Walid tanya kepada saya, Junedi, mau najaan Pak Nabi. Lutuan haji pegah balik, kakua sedak saya. Bak bunda hana pek 3 benah hana berbek awaknya. Walid, saya sudah meneteskan air mata. Walid, saya sudah menangis. Walid tidak menyentuh dulu, berhenti. Kemana yang kita cari beras? Begini, lagi. Tercengang Walid. Akhirnya kerja lagi. Berangkatlah lagi. Berangkat sampai lagi, Walid jumpa dengan Tubuh Haji apa saya lupa namanya. Walid langsung bilang, hai, awaknya hana beri yang puji hutang beri mau berdebah. Jin Walid dekat haji.
dikasih beras. Kalau saya tidak salah itu 5 sak. Cukuplah untuk 2 hari. 5 sak cukup 2 hari. Kata Walid, kita harus pulang cepat. Harus pulang cepat. Pulang cepat sore itu baca Yasin. Saat itu masih setelah maghrib, Bu ya. Setelah maghrib baca Yasin. Kalau sekarang sebelum maghrib kan? Dulu setelah maghrib. Setelah maghrib Walid jadi imam sholat seperti biasa. Walid baca Yasin, pimpin Yasin, lalu Walid berdoa. Saya ingat persis ini. Pada saat Walid baca doa kami aminkan, Walid menangis. Walid menangis saat itu. Kenapa? Ini anak yatim yang tidak ada lagi orang tua. Kalau sampai di tangan saya kelaparan, bagaimana ini ya Allah? Walid memohon supaya ada orang yang memberikan rezeki. Walid menangis. Kami beberapa orang guru di belakang juga menangis. Pada saat Walid menangis, berdoa Walid menangis. Lalu kami amin, selesai sholat, Walid pulang ke rumah. Setelah membimbing kami sedikit, inilah kami orang-orang yang selalu mendapatkan nasihat dari arah ayah dari kami. Kami bahagia, ayah, saya, dan kawan-kawan yang lain, kami bisa belajar setiap saat di Walid. Dari Matan Takrib hingga Mahali kami belajar di Walid. Setiap hari kami sampai beberapa kali bisa sempat mencium tangan Walid. Bahagia sekali hari ini. Esok harinya sekitar jam setengah 12 datang mobil pick up, Kijang pick up. Kalau saya tidak salah itu tahun 94 atau 93. Pick up belakangnya sudah ditutup dengan tutup sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Walid. Dari mana? Dari Nuskun. Ada yang bisa dibantu, perlu apa? Walid, kami punya nazar Walid, bahwa kalau kami bisa menghasil sesuatu akan sedekah beras 1 ton ke dayah anak yatim ini. Alhamdulillah, kata Walid. Alhamdulillah. Ayah kita Walid keram, Walid kita keram. Kemarin sore berdoa, beliau meneteskan air mata. Tidak sampai 24 jam Allah memerintahkan hamba yang lain dari Sukun untuk mengantarkan beras 1 mobil pun. Ingat, itu kisah nyata yang saya tahu persis. Dan sore itu sore yang paling menyedihkan bagi kami, karena Walid ceritakan anak doa Bu Yakin pegat gedanya dengan pedih, anak benar. Walid berdoa, doa Walid makbul. Langsung esoknya beras 1 mobil. Masya Allah. Maka anak dua baik bersakit hati Walid, baik sakit hati Walid, baik anak dua celaka ada doa tengah. Anak tengah berdoa tengah, udah dia paling 60 dekat hati dokternya kampung, mendeng paning menderita selama-lamanya sampai mati. Kenapa? Karena sakit hati ulama, sakit hati guru, sakit hati guru kita terhadap kita. Hati-hati sekali. Takdir kubur di atas segalanya. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama NU terbesar di Indonesia, beliau tahu di dunia beliau ulama besar, tapi beliau punya murid, saya lupa namanya Kiai apa. Lalu murid itu belajar lagi ke Timur Tengah. Sepulang dari Timur Tengah sudah jadi orang alim. Murid dulu sekarang jadi guru. Hasyim Asy'ari belajar sama muridnya. Pada saat selesai belajar kadang nanti balik, kedua-duanya buru-buru turun. Guru yang disebut buru-buru turun, murid disebut buru-buru turun. Hasyim Asy'ari merasa saat itu dia sebagai murid, yang mengajar saat itu merasa diri sebagai murid dulu, buru-buru turun. Apa tujuannya? Ini dikisahkan dalam buku Hasyim Asy'ari, saya sudah baca semuanya.
ternyata ingin membetulkan posisi sandal seorang guru. Kenapa saya keren? Kenapa saya keren? Itu guru saya. Itu kan murid kiai dulu. Dulu murid saya, sekarang guru saya. Saya ingin membetulkan sandal beliau saat beliau turun ini. Saat turun supaya beliau langsung pakai sandal. Menangislah keduanya, karena kedua-duanya ternyata sama niat ingin membetulkan silam Quraian dan baliknya ada TikTok di Quraian itu langsung kemudahan dia. Begitu mereka takdim kepada guru, apa yang terjadi? Ternyata mereka menjadi ulama besar yang setiap saat didoakan oleh jutaan manusia. Adik-adik semuanya, kehidupan di dunia ini sementara. Setelah hidupan habis maka matilah kita, betul? Oleh kemudian mati bahan. Saat mati itulah butuh orang yang hidup memberikan kepada kita. Karena yang kita apabila sudah mati yang kita dapatkan apa yang kita amal masa hidup. Kalau kita tidak pernah mengajar, kalau kita bukan orang alim yang kehadap kami dayanya yang ada rasa dalam tubuh tapi akhirat. Tapi orang-orang alim ini akan selamanya mengalir pahala dari amal orang lain kepadanya. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka falahu ajru amiliha wa la yanqusu minhu syai'. Orang itu akan mendapat pahala yang orang lain yang lakukan tapi tidak dikurangi hak orang lain. Maka urung-urung alim yang mengajar guru-guru kita akan selamanya mendapat pahala dari yang dilakukan oleh murid-muridnya. Maka jadilah kita orang-orang alim nanti insya Allah. Walaupun kita sudah mati, tapi sebenarnya amal akan terus mengalir dilakukan oleh murid-muridnya. Inilah ulama-ulama yang akan datang insya Allah. Setelah 20 tahun ke depan, kalian akan menjadi ulama besar. Amin. Allahu Akbar.